Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu rukun Islam, yaitu adalah puasa. Jadi puasa adalah salah satu rukun Islam. Rukun artinya adalah segala sesuatu harus dilaksanakan. Oleh karena itu, penting untuk kembali mengingatkan apa sih tujuan puasa. Kalau kita lihat puasa saum itu kan sebenarnya menahan diri. Kenapa kok kita diminta untuk menahan diri dari segala sesuatu, padahal kita sebelumnya dalam 11 bulan yang lain kita itu dibebaskan? Karena memang kecenderungan manusia itu adalah untuk selalu jauh dari Allah. Kecenderungan manusia itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Kita lihat kenapa puasa itu diminta selalu menahan sesuatu yang basic, yaitu soal makan dan minum. Kemudian bagi yang sudah berkeluarga melakukan hubungan suami itu di siang hari, karena itu adalah kebutuhan basic manusia sebagaimana kebutuhan hewan. Nah, kemudian apa bedanya kita dengan hewan? Kemudian kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, oleh karena itu Allah meminta kepada kita selama dalam 1 bulan ini kita mencoba untuk mengendalikan sifat hewaniah kita. Mengembalikan kita kepada sifat manusia kita. Karena kalau tidak, kita akan selalu selama 11 bulan yang lainnya kita akan kemudian selalu cenderung kemudian sifat hewaniah itu akan muncul. Nah, sehingga kenapa kemudian Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 183 itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi tujuan dari puasa adalah la'alakum tattaqun, untuk menjadikan kamu itu bertakwa. Kenapa? Tadi sederhana. Kita diminta untuk kembali ke fitrah sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Nah, oleh karena itu marilah kita mencoba ketika kita melakukan puasa itu kita lakukan dengan sebaik mungkin. Karena tujuan dari Allah adalah mengembalikan kita kepada fitrah manusia, bukan fitrah binatang. Oleh karena itu sudah kita tahu bersama bahwa salah satu tujuan puasa, misalnya tadi takum, Allah juga mengatakan mangsoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan takwa mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang lalu. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan pahala, ya marilah kita mencoba untuk puasa dengan baik. Jadi artinya tidak hanya sekedar kemudian menahan, kalau bisa kita tidak hanya sekedar menahan tidak makan dan minum dan hubungan suami istri bagi mereka yang berkeluarga, tapi lebih dari itu, karena memang tujuannya adalah untuk kita bisa kembali ke fitrah sebagai manusia. Dan yang penting yang kedua yang seringkali kita lupa, jadi bahwa segala sesuatu yang menjadi pahala kita lakukan di dalam puasa itu pahalanya berlipat tentunya. Dan salah satu aktivitas yang seringkali kita lakukan tapi kemudian kita itu sering kemudian hanya kita lakukan di awal saja. Kalau saya katakan tadi bahwa puasa itu menghapus dosa yang lalu, sebenarnya kegiatan di malam hari sebagaimana Rasul katakan, sholat tarawih itu juga sama sebenarnya. Ini yang seringkali tidak dikemukakan, bahwa siapa yang melakukan sholat malam, sholat tarawih itu juga akan diampuni dosanya. Rasul mengatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang koma itu artinya berdiri. Koma itu berdiri artinya apa? Ketika orang sholat malam, maka Allah akan juga menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita kita lakukan ini. Jadi tidak hanya sekedar kemudian kita di siang hari puasa, tapi marilah kita malam hari kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang ini saya kira sebuah tradisi yang baik di kita, yaitu setiap malam kita melakukan sholat tarawih. Tapi kita lihat biasanya kita hanya semangat di awal. Padahal tadi saya katakan bahwa sholat malam itu juga menghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu marilah kita selalu kemudian selama malam ini kita full, kita penuhi malam kita dengan sholat tarawih selama bulan Ramadan supaya kita dapat pahala yang banyak. Nah, kemudian kenapa kemudian kita tadi saya katakan, karena
puasa ini bagian dari juga adalah kita membersihkan jiwa kita. Karena Allah mengatakan falhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa Allah itu menjadikan jiwa kita itu jiwa yang fujur dulu, jadi jiwa yang kotor dulu, yang kecenderungannya untuk berbuat tidak baik. Dan Allah mengatakan wa taqwaha, dan kemudian takwa. Oleh karena itu, maka puasa ini tujuannya seperti itu. Jadi memang kita kecenderungannya lebih untuk melakukan sesuatu yang jelek, tapi Allah juga memberi sifat kepada jiwa kita itu yang takwa. Sehingga Allah mengatakan dalam surat berikutnya, mengatakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang zakah itu membersihkan. Orang yang membersihkan, artinya membersihkan jiwanya. Nah, salah satu jiwanya adalah untuk membersihkan itu adalah melakukan puasa. Puasa ini sebagai bagian membersihkan jiwa kita agar kembali, tadi di awal saya katakan, kembali kepada fitrah kita. Nah, tetapi kalau kita kemudian tidak melakukan puasa, maka Allah mengatakan bahwa ketika kita bisa membersihkan, maka kita akan mendapat keuntungan. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah bagi orang yang membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha. Maka rugilah orang yang tidak membersihkannya. Nah, memang kecenderungannya kemudian tidak bersih, karena kecenderungannya jiwa kita itu disifati oleh sifat yang kotor, tidak ini. Nah, oleh karena itu memang Rasul juga mengatakan bahwa neraka itu selalu dihiasi oleh sesuatu yang menyenangkan. Hujibatun nar bisahawati, bahwa neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan. Sementara surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kita lihat puasa itu pasti tidak menyenangkan. Karena kita tidak tahu, biasa kita makan selama sehari, kita diminta untuk tidak makan selama sehari penuh. Nah, oleh karena itu, marilah kemudian kalau kita ingin mengoptimalkan puasa kita, marilah kita coba kita melakukan puasa dengan baik. Yang paling basic memang kita bisa menahan tidak makan dan minum, tetapi yang lebih baik maka tentunya kita lebih dari itu. Kita tidak hanya sekedar dapat menghindari untuk tidak makan dan minum, tapi juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak baik selama melawan puasa. Itulah yang kemudian dikatakan derajat berikutnya. Jadi sehingga diharapkan nanti bahwa ketika kita memasuki bulan Syawal, ketika kita sudah di training selama 1 bulan, maka kemudian kalau kita bisa pertahankan selama setelah puasa ini, maka tentunya tadi Allah katakan la'alakum tattaqun, itulah sebenarnya tujuan dari puasa. Demikian sharing informasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.